Hai, assalamualaikum semua. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan staycation di daerah Pangalengan, Bandung, tepatnya di Lux Camp Riverside Pangalengan by Horizon. Jadi ini masih satu manajemen dengan Hotel Horizon ya. Di sini menawarkan konsep camping yang berbeda dari tempat-tempat camping di sekitarannya, di mana di tepian sungai ini banyak sekali terdapat tempat-tempat camping. Buat yang mau camping anti ribet dengan kemewahan fasilitas seperti di hotel, di sini tempatnya. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, ini ada orang-orang yang rafting karena sungai di sini adalah merupakan jalur untuk rute rafting. Nanti kita juga akan seru-seruan rafting di sini. Seru banget kan? Nah, untuk informasi lebih lengkap, tonton terus videonya dan jangan di skip agar tidak ketinggalan informasi. Kepada teman-teman yang baik hati, mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang, yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga urusan teman-teman juga dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Untuk menuju ke tempat glamping, seperti biasa saya mengandalkan rute dari Google Maps. Insya Allah tidak akan nyasar karena tempatnya itu mudah dijangkau. Aksesnya pun mudah ya karena jalanan di sini sudah sangat bagus. Tempatnya pun dekat dengan jalan raya, namun seperti umumnya di daerah pegunungan jalanannya itu berkelok-kelok, jadi untuk lebih hati-hati saja ya. Sekarang kita akan belok kanan, sebentar lagi sampai di lokasi dan selamat datang di area perkebunan teh. Wow, di sini tuh pemandangannya indah banget. Namun karena kita sudah masuk area perkebunan, jadi jalanannya ini tidak beraspal, jalanan masih berbatuan seperti ini. Jadi ingat perjalanan di telaga saat puncak, sama ya perjalanannya seperti ini, jalannya berbatuan karena ada di daerah perkebunan teh. Dan jalur ini tidak terlalu lebar ya, jadi bila berpapasan dengan mobil lain sebaiknya saling mengalah saja. Dan lihat pemandangan di sini tuh cakep banget, aslinya tuh lebih cakep ya. Itu ada hutan pinus, ada perkebunan teh. Di kanan dan di kiri semua berwarna hijau, ditambah lagi dengan cuacanya yang super sejuk, jadi makin tambah seger. Nah, lokasi glamping kita ada di sebelah kiri ini ya. Kita nanti akan lanjut jalan kaki, namun sebelumnya kita akan parkirkan dulu mobilnya. Dan tempat parkir untuk tamu Lux Camp Riverside ini ada di parkiran yang kedua. Dan jarak dari belokan perkebunan teh menuju ke parkiran ini sekitar 10 menit perjalanan. Lanjut jalan kaki menuju ke tempat glamping sekitar 4 menitan. BTW video ini saya ambil sepulang dari Sunrise Point Cukul. Di sana itu sunrise-nya cakep banget. Jadi ikutin terus videonya ya, karena di sini nanti akan saya sharing sunrise di Cukul sana. Lanjut jalan terus, di sini tuh ada dua tempat camping ya, yang satu Lux Camp dan satu lagi Namu Hejo. Dan lihat dong guys, di samping sini area perkebunan teh yang Masya Allah cakep banget. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh mencari tempat bagus, cukup keluar dari area glamping saja sudah seperti ini bagusnya. Yuk kita lanjut jalan terus menuju area camping. Nah, di sini itu ada tempat untuk camping dengan tenda-tenda, yaitu Namu Hejo. Lokasinya di bawah sana, di tepian sungai juga ya. Sekarang kita baru sampai di lokasi glamping. Ini sekitar jam 3 sore ya, tepatnya jam 3 lebih 40. Karena sebelumnya kita mampir di tempat wisata dekat sini, yaitu Nemo Highland. Jaraknya kurang lebih 40 menitan ya, ditempuh dengan kendaraan. Nah, kita tadi sudah check-in dan sekaligus langsung daftar untuk rafting. Jadi sekalian capek, kita akan seru-seruan rafting di sini. Untuk harganya 185.000 per orang, minimal 4 orang. Tidak jauh dari area lobby, di sini langsung ketemu dengan restonya. Jadi di sini untuk makan malam kita, makan pagi dan makan siang besok. Kita sudah free makan di sini karena sudah include dengan harga glamping. Jadi benar-benar camping no ribet ya, karena semuanya sudah disediakan di sini. Kemudian kita akan lanjut susuri jalanan ini menuju ke tenda. Nah, di sini ada beberapa kelinci ya, ada kandang kelinci dan ini untuk tempat berkumpul. Lanjut terus, dan ini tenda yang pertama adalah tenda kita ya, yang tipe family. Ini kapasitas untuk 4 orang. Dan terlihat juga ada beberapa pengunjung ya, yang mungkin
baru akan check in juga sama seperti kita. Dan ini tendanya baru selesai disiapkan ya, jadi kita menunggu sebentar saja. Jadi di sini ada 2 tipe family. Nah, di depan kita ini sudah ada yang rafting ya, nanti juga kita akan rafting seru-seruan bareng. Jadi belum sempat untuk room tour dulu ya, paling baru bisa saya spill dulu. Ini kamarnya cukup luas dengan 1 kasur queen dan 2 sofa bed. Nah, di luar sudah ada yang lewat lagi, jadi tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke tempat rafting. Nah, sekarang kita menunggu mobil untuk menuju ke staf rafting, yaitu di Situ Cilenca, ditemani oleh staf dari glamping ya. Dan ini kendaraan untuk mengangkut orang-orang yang sudah rafting dari bawah. Tidak jauh dari tempat glamping kita itu adalah batas finish untuk rafting ya. Kita sudah sampai di Situ Cilenca dan langsung memakai safety untuk perlengkapan rafting. Nah, kita start dari sini yaitu di Situ Cilenca. Dan langsung naik perahu yang sudah disiapkan. Bismillah, semoga lancar perjalanannya. Jadi pertama kita diajak untuk mengarungi Situ Cilenca ini ya. Di sini belum ada arus, jadi kita masih bisa selfie-selfie, foto-foto karena arusnya masih tenang. Jujur sih sebenarnya saya takut juga untuk ikut rafting ini, tapi kayaknya seru, jadi penasaran aja. Dan di sini ternyata banyak terdapat villa-villa di atas air. Oh iya, di sini juga kita dikasih tahu bagaimana prosedur ketika kita rafting, ketika kita menghadapi arus deras dan sebagainya. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan menepi. Setelah perahu menepi, kemudian kita akan pindah ke arus sungai. Kemudian perahu diangkat oleh instruktur dan krunya. Dan kita mengantri di jalur pengunjung, ternyata banyak juga yang mau rafting. Dan ini perahu kita. Insya Allah arus di sini itu aman ya, karena hulu dari sungai ini adalah di Situ Cilenca tadi ya, jadi arusnya relatif stabil. Dan sekarang giliran kita untuk rafting. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go! Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya. Tadi kita rafting kurang lebih 30 menit ya, dengan panjang perjalanan kurang lebih 4 kilo atau 5 kilo. Dan kita tadi banyak melewati area camping di sekitar sungai. Dan sekarang mobil sudah sampai, kita akan naik dan pulang kembali ke tenda. Kurang lebih 5 menitan perjalanan ya, karena posisinya sudah dekat dengan area glamping kita. Ini sudah sore banget ya, sekitar pukul 17.30, jadi lampu-lampu jalanan sudah mulai nyala. Sambil menunggu antrian kamar mandi, kita akan room tour dulu. Dan ini bagian dalam tenda kita. Tenda kita cukup luas ya, karena tipe family, kapasitas untuk 4 orang, dan fasilitas yang ada juga cukup lengkap. Ada teko listrik, ada 1 botol air mineral bisa isi ulang, ada 4 buah cangkir lengkap dengan gula, kopi, dan teh. Ada 4 buah handuk tapi tidak sama HP-nya ya. Dan ini bagian toiletnya. Toiletnya cukup luas ya. Di atas wastafel ada cermin yang digantung. Kemudian ada 4 buah dental kit dan lengkap dengan cukuran serta sabun batangan. Dan ini ada water heater juga karena udara di sini sangat dingin ya. Dan ini ada sampo serta shower gel juga.
Toiletnya cukup luas ya, dan desainnya ini bagus banget karena di bagian atas itu ada susunan dari bambu-bambu yang tertata rapi. Dan ini bagian dalamnya ada kasur dengan ukuran queen lengkap dengan bantal dan selimutnya. Dan di bagian tengah ada lampu yang cukup besar dengan sinarnya yang cukup terang ya. Jadi penerangan di malam hari di dalam tenda ini sangat nyaman untuk tidur dan untuk aktivitas lainnya. Dan ini ada 2 buah sofa bed ya, ini bisa dibuka untuk tempat tidur. Kemudian di sini di atas bantal ada putaran seperti ini untuk menyalakan lampu yang ada di tengah tadi. Dan untuk harga tipe family ini 2.200.000 untuk weekend dan 2 juta untuk weekday. Kebetulan ada promo di bulan Mei ini, promo 15% ya. Jadi totalnya adalah 1.870.000, sudah include makan malam, pagi dan siang. Sekarang kita akan pindah ke area depan. Nah, di bagian teras ini ada 2 meja, 2 buah meja kecil ya untuk makan-makan bersama keluarga ya. Dan ini ada 1 kompor, ini untuk barbekyuan bisa ya, untuk masak-masak lah di depan tenda. Dan ini terasnya cukup luas ya, kita bisa pasang beanbag seperti ini untuk duduk bersama keluarga, makan-makan, bercanda dan sebagainya. Dan ini keadaan di malam hari, penerangannya cukup terang ya, dengan lampu-lampu jalanan yang tertata rapi, jadi menambah kesan cantik. Walaupun kita ada di tengah-tengah hutan dan di tepian sungai, tapi tidak ada kesan spooky. Dan sekarang kita akan menuju resto untuk makan malam. Dan ini menunya ada sop baso, ada nasi, bihun, kemudian tahu goreng dan ayam kecap. Dan untuk pelengkapnya ada kerupuk dan aneka jenis sambal. Dan untuk minumannya ada teh panas, kopi, kemudian ada air mineral juga. Selamat makan malam ya. Setelah makan malam dan santai sejenak di depan tenda, kemudian kita putuskan untuk tidur lebih awal ya, karena besok kita akan lanjutkan perjalanan menuju Cukul untuk menyaksikan sunrise. Dan untuk bagian depan tenda ini sudah tertutup rapi dengan hordeng ya. Selamat pagi. Nah, ini pagi-pagi banget ya, sekitar jam 5 pagi. Selepas sholat subuh kita langsung mengawali aktivitas untuk menyaksikan sunrise di Sunrise Point Cukul. Kita jalan kaki menuju ke parkiran sekitar 4 menitan ya. Setelah 30 menit perjalanan akhirnya kita sampai Cukul. Saya mengandalkan Google Map juga ya untuk menuju ke sini. Suasana sejuk dan asrinya bisa kita rasakan ya dengan mendengar kicauan burung di sekitarnya. Dan Masya Allah, cantiknya matahari sudah mulai menunjukkan sinarnya. Dan ini suasana di spot lainnya, Masya Allah, benar-benar cantik. Nah, kalau kalian lagi berkunjung ke Pangalengan ini, jangan lewatkan deh mampir di Sunrise Point Cukul ini, karena pemandangan yang disuguhkan ini benar-benar cantik luar biasa. Dan biaya masuknya pun sangat murah ya, yaitu Rp10.000. Ini kita lihat banyak pengunjung juga yang mengabadikan momen-momen sunrise ini ya. Dan ketika sang surya menampakkan cahayanya dengan sempurna, terlihatlah nampak jelas keindahan dari perkebunan teh di daerah Cukul ini. Sekarang kita lanjut pulang kembali ke lokasi glamping untuk sarapan pagi karena perut sudah keroncongan.
sekarang kita sudah sampai di lokasi glamping dan kita lihat sudah banyak pengunjung yang sedang sarapan pagi ya. Dan ini sarapan pagi kita, ada roti, puding, semangka, kemudian ada bubur ayam. Ya walaupun tidak sebanyak sarapan di hotel, tapi ini sangat variatif ya. Ini ada nasi putih, ada nasi goreng, dan ayam goreng. Dan ini untuk minumnya ada teh, kopi, air putih, dan orange juice dan guava. Dan ini pemandangan yang bisa kita lihat dari atas resto. Kita bisa makan sambil menyaksikan keseruan orang-orang yang sedang rafting. Dan tenda-tenda yang kita lihat ini adalah area camping Namu Hejo. Selepas sarapan kita tidak ada rencana kemana-mana lagi, kita hanya akan bersantai di area glamping, duduk-duduk di depan tenda sambil menyapa orang-orang yang sedang rafting atau jalan-jalan di sekitaran glamping. Nah ini adalah area untuk api unggun ya, ini posisinya di samping tenda kita dan di sini ada jembatan. Jembatan ini untuk menuju ke tempat glamping juga masih satu area, yaitu untuk tipe square dan snail, kapasitas untuk 2 orang. Maksimal tenda itu untuk 4 orang dan untuk penambahannya dikenakan biaya lagi. Untuk dewasa 250 dan anak-anak usia 5-12 tahun itu dengan harga 150. Kita tidak bisa ke sana ya karena sedang banyak tamu. Total tenda yang ada di sini ada 12 tenda ya, 2 untuk family dan sisanya untuk kapasitas 2 orang. Untuk tipe snail harga untuk weekdays 1.300.000 dan untuk weekend 1.400.000. Dan tipe square dengan harga 1.450.000 untuk weekdays dan harga 1.600.000 untuk weekend. Semua sudah include makan malam, pagi dan makan siang. Dan sekarang kita akan bersantai-santai saja di depan tenda, menemani si bocil yang sedang ngerjain tugas ya, dari kemarin belum selesai. Jadi liburan-liburan gini ngerjain tugas di depan tenda sambil melihat orang rafting. Aduh males banget ya ini si bocil. Rusuh. Mau ngopi nggak mampir? Nah sekarang sudah jam 11:30, tiba waktu untuk check out. Setelah mandi dan rapi-rapi kita akan segera check out, tapi sebelumnya kita akan makan siang dulu di resto. Dan menu makan siang kita ada soto ayam, nasi putih, tumis kacang, tempe mendoan, dan ikan mas goreng, serta lalapan dan sambal dan kerupuknya. Dan untuk minumannya ada teh, kopi, air mineral, orange juice, dan guava. Dan sekian perjalanan kita di Pangalengan Bandung, dan silakan share bila dirasa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!